Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Buat kalian yang baru gabung, jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan video terbaru yang insya Allah bermanfaat. Like dan share agar semangat bikin kontennya. Warning, buat yang ingin request soal, bisa komen di kolom komentar ya. Oke, hari ini kita akan bahas tentang logaritma dan sifat-sifat logaritma. Banyak banget yang sekarang kelas 3 itu lupa banget sama materi ini. Padahal materi ini sangat amat penting bagi mereka yang pengen UTBK atau SBMPTN. Gitu ya. Jadi, yang pertama, ini sebagai kita gambaran sederhananya adalah jika 2 pangkat 3 sama dengan 8, maka 2 log 8 sama dengan 3. Bentuk umum logaritma dapat kita tuliskan sebagai berikut. A log B sama dengan C dan A pangkat C sama dengan B. Gitu ya. Jadi intinya yang tiga ini nanti akan ke bawah. Gitu ya. Jadi yang dua ini nanti akan ke atas. Kayak gitu. Jadi yang 3 ke bawah, yang 2 ke atas. Yang 8 tetap. Gitu ya. Jadi bentuk penulisan logaritma A log B sama dengan C. A disebut basis atau bilangan pokok. Batasan nilai A adalah A lebih besar daripada 0 dan A nggak boleh sama dengan 1. Untuk logaritma basis 10 bisa tidak dituliskan. Gitu ya. Jadi untuk logaritma basis 10 bisa tidak dituliskan. B disebut numerus atau bilangan yang dicari logaritmanya. Batasan nilai B adalah B lebih besar daripada 0, sedangkan C disebut hasil logaritma. Ini ada sifat-sifat logaritma. Nomor 1, A log A sama dengan 1, karena A pangkat 1 sama dengan A. Jadi kalau misalnya basisnya sama, maka sama dengan 1. Gitu ya. Nomor 2, A log 1 sama dengan 0, karena A pangkat 0 adalah 1. Gitu. Nomor 3, A log X ditambah A log Y sama dengan A log X dikali Y. Jadi intinya perkalian akan menjadi penjumlahan. Nomor 4, A log X min A log Y sama dengan A log X per Y. Jadi kalau perkalian akan menjadi penjumlahan, kalau pembagian akan jadi pengurangan. A log X sama A log X pangkat N sama dengan N A log X. Jadi N yang di sini nih nanti turun. Gitu ya. Gitu. Nomor 6, A log X akar 1 per N. Gitu ya. Jadi sama dengan 1 per N A log X gitu. Ini kan adalah 1 per N gitu ya. Nanti kalau di X ini nih, katakanlah di atas X ini ada 2, berarti 2 per N. Kayak gitu. Nomor 7, A pangkat N log X pangkat M sama dengan, maka yang ini dibagi ini. Gitu ya. Berarti M dibagi N dikali A log X. Nomor 8, A log X sama dengan P log X dibagi P log A. Gitu ya. Jadi, apakah ini harus P? Terserah. Mau B atau mau C? Terserah. Jadi intinya, ketika nanti di sini disamakan, ini sebagai apa tadi? Sebagai basis. Gitu ya. Maka yang ini dibagi yang ini. Gitu ya. Bisa juga A log X sama dengan 1 per X log A. Jadi dibalik. Pendapatnya dibalik. Tapi harus 1 per. Nomor 10, A dikali A log X. Gitu ya. Karena ininya sama, maka sama dengan X. Gitu ya. Sedangkan nomor 11, A dikali B log C atau A pangkat B log C sama dengan C pangkat B log A. Kayak gitu. Oke, langsung kita ke soal ya. Oke, nomor 1. Jika diketahui X sama dengan log A, Y sama dengan log B, dan Z sama dengan log C, maka bentuk sederhana dari log A per B kuadrat kali C pangkat setengah dalam X, Y, dan Z adalah, oke, jadi kita langsung aja. Kita buat ya. Di sini ada log A per B kuadrat kali C gitu ya. Sama dengan log A per B kuadrat. Karena dikali menjadi dijumlah. Log C. Gitu ya. Karena dia dibagi, maka jadi pengurangan. Sama dengan
log A dikurang log B kuadrat ditambah log C pangkat setengah. Ini adalah pangkat setengah ya. Jadi ya, langsung aja kita buat dari sini menjadi segini. Oke, menjadi log A itu berapa? Nah, sedangkan ini kan kita tahu sifatnya nih. Kalau di sini ada angkanya, maka ini bisa turun ke bawah. Turun ke bawah ya. Menjadi log A dikurang 2 log B ditambah setengah log C. Kayak gitu. Sehingga log A itu apa? Log A itu adalah X. Berarti ini X dikurang log B itu adalah Y. Berarti 2Y. Setengah. Log C itu adalah Z. Berarti jawabannya adalah X min 2Y ditambah setengah Z. X min 2Y ditambah setengah Z. Jawabannya adalah yang D. Oke. Gitu ya. Selanjutnya, untuk soal nomor 2. Diketahui P log 2 sama dengan 8 dan Q log 8 sama dengan 4. Jika S sama dengan P pangkat 4 dan T sama dengan Q kuadrat, maka nilai T log X adalah... Oke, kita ambil dulu di sini. Berarti di sini ada P log 2 sama dengan 8. Maka supaya dapat 8 gimana? Maka P itu adalah 2 pangkat 1/8. Berarti kalau Q log 8 sama dengan 4, maka Q itu sama dengan 8 ya. 8 pangkat 1/4. Kayak gitu. Oke, ditanya nilai T log S. Oke, T itu adalah Q kuadrat. Langsung kita buat ya. Q kuadrat log di sini S. S itu adalah P pangkat 4. Gitu. Jadi Q kuadrat log P4 sama dengan, kita ingat tadi ya, yang ini dibagi yang ini. Berarti 4 bagi 2, 2. Ini kita bikin Q, ini kita bikin log, ini kita bikin P. Gitu ya. 2 Q log P. Gitu ya. Sama dengan, oke, 2. Q itu apa sih? 8 pangkat 1/4. 8 pangkat 1/4. Kita bisa bikin jadi 2 pangkat 3/4 ya. 2 pangkat 3/4 log P itu 2 pangkat 1/8. 2 pangkat 1/8. Nah, kenapa sih dijadiin 2 pangkat 3/4? Jadi gini, 8 itu adalah 2 pangkat 3 kan? Karena dia 1/4, berarti langsung aja 2 3/4. Gitu ya. Nah, tadi kita bahas, kalau misalnya di sini ada angkanya, langsung dibagi aja. Gitu ya. Berarti 2, berarti 1/8, gitu ya. 1/8 dibagi 3/4, gitu ya. Oke, terus 2 log 2. Jadi kita bahas sebelumnya, kalau basisnya sama, maka dia 1. Ini kan 1 nih, karena sama ya, atas sama bawahnya. Nah, terus kalau gini gimana, Kak? Nah, sekarang kita buat aja. Sama dengan 2 kali 1/8 berapa? 1/4 ya? Oke, berarti 1/4 dibagi 3/4. Oke, kakak nanya dulu deh sama kalian. Kakak nanya nih, kalau misalnya 2 bagi setengah berapa? Ayo berapa? 1 apa setengah? Apa berapa? Oke, jadi 2 bagi setengah adalah 4. Dari mana sih? Dekat kali dekat, jauh kali jauh. Ini dekat kali dekat, ini dikali, ini jauh dikali jauh. Gitu ya. Jadi sama dengan 4/12. Atau sama dengan 1/3. Gitu. Jadi jawabannya adalah yang 1/3. Oke, 1/3 ya. Atau juga kalau misalnya ini sama, langsung aja. Gitu ya, jadi 1/3. Oke, lanjut. Nomor 3. X log W sama dengan setengah dan XY log
W sama dengan 2/5, maka nilai Y log W. Y log W. Oke, nah karena di sini ada gini ya, ada penggabungan atau ada perkalian yang dekat, maka kita bisa bongkar sehingga menjadi gini nih. W log XY sama dengan, tapi ini dibalik gitu ya. Karena ininya dibalik, makanya juga dibalik. Jadi 5/2 gitu ya. Ingat kalau perkalian jadi penjumlahan, ini kan perkalian nih jadi jumlahan nih. Jadi nanti W log X ditambah W log Y sama dengan 5/2 gitu ya. Oke. Nah, kita tahu di sini kita ada X log W. Tapi di sini yang kita lagi proses adalah W log X. Berarti gimana dong? Berarti kalau X log W sama dengan setengah, berarti W log X sama dengan dibalik. Setengah dibalik jadi berapa? Jadi 2. Gitu ya. Atau kebalikannya, ditambah W log Y sama dengan 5/2. Ini 5 ya. Oke, berarti W log Y sama dengan 5/2. 2 setengah dikurang 2. Gitu, berarti 5/2 dikurang 2 itu kan 4/2 ya. Ini berarti berapa? Setengah ya? Setengah. Berarti W log Y sama dengan setengah. Tapi dia nanya Y log W. Berarti Y log W sama dengan apa? 1/W log Y. Atau sebaliknya ya. Atau sama dengan 1 dibagi setengah. Ini nih, tuh. 1 bagi setengah berapa? 2 deh. Oke, jadi jawabannya yang D. Oke, alhamdulillah kita udah bahas terkait soal logaritma yang mungkin part pertama, karena akan ada part selanjutnya insya Allah. Oke, dari saya cukup sekian. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.